kita beberapa literatur lain gitu ya, perkembangan dari accounting teori itu sendiri ya. Jadi perkembangannya adalah dari sisi postmodern accounting teori, berdasarkan pendekatan institusi ya. Nah, di mana dalam hal ini ya itu dari literaturnya Britton ya, Guyton and Britton. Nah, dari Britton and Britton di sini gitu ya, itu cenderung ya membahas bagaimana uh, akuntansi itu sendiri kedudukannya sebagai suatu apa ya berperan di dalam aspek sosiologi ya, berperan di dalam aspek sosiologi serta berperan di dalam aspek psikologi gitu ya. Dah, inilah kedudukan accounting itu sendiri ya. Jadi mulai dari mencakup visi tradisional gitu ya, kemudian dari sisi institusi ilmiah ya, dan juga dari sisi kedudukannya negara dan juga perusahaan. Nah, jadi peranan akunting itu banyak ya. Nah, baik. Jadi dalam hal ini coba kita lihat ya bagaimana kedudukan accounting teori dari sisi psikologi lah dulu ya, atau dari sisi sosiologi. Nah, ini kita lihat di halaman 115 ya. Nah, ini mungkin saya share dulu bahannya. Ya, saya share bahannya. Nah, itu ya bahannya. Baik, jadi di sini kedudukan accounting itu dari sisi sosiologi lah ya. Halaman 115. Nah, jadi dalam accounting hubungannya dengan sosiologi gitu ya. Kita melihat ya bahwasannya penggabungan gitu ya, penggabungan dalam beberapa sudut pandang atau juga poin-poin yang dalam section ini membahas mengenai pendekatan accounting itu sendiri gitu ya, sebagai parameter dalam sosiologi ya, sehingga disebutlah nanti uh, apa ya, parameter at the parameter the sociology of accounting. Nah, di sini kenapa gitu ya accounting itu berhubungan dengan sosiologi. Nah, ini didasari pada konteksnya Bornox ya, Levaye 2005, Campi ya, Dubar and Stripper gitu ya. Nah, jadi banyak banyak telaah atau juga banyak latar belakang yang menunjukkan kedudukan akuntansi itu sebagai suatu bagian atau juga tidak dipisahkan ya dari bidang sosiologi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah adanya sosial kontrak gitu ya, kontrak sosial. Nah, jadi kalau bicara kontrak sosial, kita udah bahas ini pada pendekatan teori sebelumnya, yaitu teori apa ya, legitimasi teori gitu kan, stakeholder teori gitu ya, atau juga agency teori. Nah, teori-teori tersebut itu menunjukkan terjadinya hubungan gitu ya, hubungan antara apa ya, prinsipal dengan agent. Jadi hubungan antara prinsipal dengan agent di situ gitu ya, itu tidak lepas dari namanya kontrak sosial gitu ya. Nah, hal ini diperkuat dari Hobbes
tahun 2000 menyatakan kebebasan derajat suatu power yang orisinil ditentukan dari sisa-sisa ambisius ya, serta Rousseau gitu ya. Rousseau tahun 64 ini menyatakan bahwasanya secara jelas ya, dalam situasi ini, dalam situasi kelompok yang mempercayai ya, yang mempercayai adanya kelompok sosial ya dalam suatu masyarakat, dan masing-masing kelompok satu dengan kelompok lainnya ada kontrak sosial gitu ya. Jadi kontrak sosial itu berupa adanya janji gitu kan, atau adanya kepentingan, atau adanya hubungan timbal balik kan. Itulah disebut dengan sosial kontrak. Jadi menunjukkan bahwasannya ciri dari accounting itu dari sebagai sosial kontrak. Nah, ini terikut ya. Artinya peranan dari sosiologi dalam ilmu accounting itu ada ya. Dan Hobbes juga mempublikasikan dalam Leviathan tahun yang menyatakan Leviathan di tahun 1651 ya, artinya beberapa selangkah dari Luca Pacioli lah ya, Bapak akuntansi gitu ya, di mana pada abad itu Rousseau menyatakan suatu negara gitu ya, suatu negara yang dibentuk dari instingnya hewan gitu ya, itu tidak lepas dari yang namanya dari sisi kemanusiaan. Jadi notasinya di sini adanya moral seseorang ya, moral version yang diterapkan ya pada organisasi yang mencakup itu dalam lingkup waktu dan juga dalam visi tertentu gitu ya. Akan tetapi juga tidak secara total gitu ya, secara total berdampak terhadap demokrasi ya dalam suatu republik menurut Leviathan itu sendiri ya. Dan secara apa gitu ya, dan secara sosial bahwasanya untuk menjawab hal ini Rousseau menyatakan kontrak sosial itu berupa adanya hubungan aktivitas ekonomi ya, di mana menurut Adam Smith dalam pendekatan Hobbes ya menyatakan bahwasanya penempatan sesuatu di situ gitu ya, itu akan berdampak ya, di mana secara setiap dari institusi sosial gitu ya, itu yang menjalankan kegiatan bisnis itu tidak ada pengecualian dalam pengoperasian kedudukan dari institusi itu secara sosial ya, melalui kontrak sosial ya, yang diekspresikan atau yang diterapkan dalam usaha berkelanjutan ya. Jadi yang didasari pada acuan ya, pada social desire dan juga yang berkaitan dengan distribusi ekonomi. Nah, jadi secara sosial institusi itu ada dua, yaitu terkait dengan terkait dengan pengantaran sosial secara umum dan juga distribusi ekonomi, distribusi sosial dan juga distribusi politik. Nah, ini kecenderungannya ya. Dan praktik itu gitu ya dilegitimasi. Nah, ini makanya ada hubungan dengan legitimasi teori, di mana banyak bentuknya ya konstan ya, berevolusi, dan pada suatu waktu gitu itu mengalami jurisprudensi dan juga kecukupan pada hal tertentu. Nah, ini. Dan selain dari sosial kontrak, selain itu juga kedudukan perusahaan itu sebagai institusi sosial. Nah, kenapa perusahaan itu dikatakan sebagai institusi sosial gitu ya? Karena setiap organisasi itu punya pertanggungjawaban, dan pertanggungjawabannya melingkupi berapa sistem yang ada gitu kan, dari suatu populasi yang ada di dalam satu negara ya, yang menempati gitu ya, dan juga reproduksi sebagai dari suatu makna kegiatan produksi. Jadi hubungannya adalah hubungan ekonomi gitu ya, dan pemerintah gitu ya, dalam hal ini konsepnya adalah
memulai dari aspek sosial ya. Nah ini, jadi sosial kontrak ya, kemudian sosial institution itu menunjukkan accounting itu sebagai bagian dari sosiologi ya. Nah selain itu juga legitimasi. Nah jadi udah jelas ya, secara sosiologi diterangkan dalam teori legitimasi yang udah kita bahas di 2 minggu sebelumnya ya. Di mana legitimasi teori ya, legitimasi apem ya, menurut Draper and juga Salancik, situasinya adanya saling ketergantungan dari hal yang mendasar yang mencakup transfer derajat legitimasi itu gitu ya. Dan dalam apa ya, dalam lingkup operasi ya, derajat itu diakui gitu ya, diakui secara negara gitu ya. Nah, jadi di sini adanya kedudukan perusahaan itu diakui ya, didaftarkan di akte pendirian gitu ya. Kemudian juga ada apa ya, mengikuti aturan undang-undang PT dan sebagainya ya. Jadi itu menunjukkan legitimasi perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak lepas daripada lingkungannya ya, dan lingkungannya itulah yang menunjukkan interaksi ya terjadi antara entitas satu dengan entitas lainnya ya. Sosial kontrak. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana legitimasi itu ya, yang mendasar mengakui ya, yang masuk dalam beberapa sektor-sektor yang dapat diterapkan, diantaranya adalah apa ya, diawali dari organisasi itu di bawah beberapa apa ya, di bawah beberapa lisensi atau juga beberapa perizinan ya, dan komponen dari dialog sosial itu antara sektor satu dengan sektor lainnya adanya aktivitas. Yang kedua adanya proses. Yang ketiga adanya pengakuan ya secara legal. Nah, jadi activity, proses dan juga legal ini merupakan komponen ya yang namanya dialog sosial ya. Selain itu juga secara aspek agensi gitu ya, legitimasi bahwasanya peranan dari agen gitu ya, ya sebagai bentuk legitimasi teori yang mendistribusikan kepada para pemangku kepentingannya yang menginginkan keberlanjutan dan juga delegasi kekuatan ya. Nah, kemudian juga di sini bentuk-bentuk pengakuan ya kepada perusahaan, diantaranya adalah original illegitimates ya, yang dalam hal ini yang menciptakan di mana masyarakat yang mengacu kepada arahan ya, dan juga sistem ekonomi liberal ya. Dan komponen-komponen dialog itu meliputi yaitu legitimasi atas aktivitasnya ya kan, legitimasi atas prosesnya, dan legitimasi atas apa ya, keberadaan secara hukum. Baik. Nah, itulah ya. Jadi dia pertama ada sosial kontrak ya, kemudian juga adanya form kontrak gitu ya. Kemudian juga discursive defense ya. Discursive defense ini adanya secara konvensional gitu ya. Keberadaan perusahaan ya dianggap itu ada secara legal, secara operasi gitu ya. Maka ini ada penempatan legitimasi ya. Dan legitimasi ini merupakan karakter khusus ya. Jadi industri tidak dapat berdiri ya tanpa adanya legitimasi. Jadi begitu pentingnya legitimasi, begitu pentingnya pengakuan ya perusahaan atas berdirinya ya. Dan hal itu gitu ya, itu menimbulkan persepsi khusus gitu ya. Persepsi khusus dalam hal ini yang tidak mengacu kepada beberapa aktivitas yang ditanyakan. Ya, misalnya pada perusahaan farmasi dan juga perusahaan medisin ya. Dan perusahaan farmasi di sini itu adalah satu sektor ya yang sifatnya disebut dengan discursive defense ya. Kenapa discursive defense? Ya karena mereka di satu sisi menginginkan laba ya, menginginkan profit, tapi di satu sisi juga harus apa gitu ya, harus memiliki standar
etika ya untuk menghasilkan obat itu adalah untuk menolong sesama manusia. Jadi menggabungkan antara peranan kedudukan perusahaan itu, sosial kontrak itu dengan keinginannya untuk mencari laba gitu ya. Nah, ini kedudukan hubungan accounting itu, kenapa dia dikatakan accounting itu adalah bagian dari sosiologi ya. Nah, selain itu juga uh, apa ya? Accounting sosial itu disebabkan karena adanya klaster-klaster itu sendiri ya, atau sistem atau subsistem, atau adanya mode institusi ya, mode institusi yang dalam hal ini secara institusi merupakan apa ya, yang mengacu pada model yang dipercayai atas perilaku yang terjadi gitu ya. Nah, inilah menunjukkan accounting itu sebagai bagian dari sosiologi. Jadi kesimpulannya itu adalah accounting itu adalah suatu metode, ya, metode yang digunakan untuk mengukur keberadaan atas isian, ya, isian kontrak-kontrak sosial yang ada di perusahaan. Nah, ini kenapa lah dikatakan accounting itu adalah ilmu sosiologi gitu ya, bagian dari sosiologi ya, karena adanya sosial kontrak. Jadi akuntansi itu secara jelas ya menggambarkan teknik ya, yang teknik bagaimana akun itu berdampak terhadap seseorang ya, dan juga secara publik. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan dari topik kita ini. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan adik-adik sekalian? Ya, bahannya sudah saya berikan ya, dan apa ya, dan saya tunggulah papernya publish. Dan papernya itu adalah yang student ya, artinya ini ya, artinya yang $150 ya, jangan yang 300 karena dia student version. Itu saya kira. Nanti di email seperti itu aja ya, yang student yang 150, jangan yang 300 ya. Baik, saya kira itu saja ya, pertemuan kita udah 4 kali ya. Iya, Pak. Ya, Itu kan Bapak 4 kali pertemuan, Pak. ya, Adik. Nah, selanjutnya kan antara Bu Rina sama Pak Kelana, Pak. Nah, itu kan seharusnya Bapak 6 kali pertemuan gitu ya, Pak. Harusnya. Kan Oh, dia saya 6 enam kali ya. enam 4 4 gitu dia, Pak. Oh ya, kalau gitu saya masih 2 kali lagi masuk ya. Iya, Pak. Ya, baik. Kalau gitu kita masih masuk minggu depan ya. Iya, Pak. Ya, baik. Saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat siang ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Boleh meninggalkan ruangan.